Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dunia kembali kehilangan salah satu makhluk hidupnya. Kali ini kabar duka datang dari Cina. Seekor jenis ikan yang menjadi ikon selama bertahun-tahun terpaksa punah karena banyak faktor dan yang paling memberi sumbangsi adalah karena ulah manusia. Paddlefish asal Cina kini hanya tinggal kenangan karena salah satu spesies ikan air tawar terpanjang di dunia ini masuk ke dalam daftar punah yang dirilis oleh IUCN. Bertahan di bumi selama jutaan tahun, mengapa ikan ini akhirnya punah? Mari cari tahu sebabnya dengan nonton video ini sampai habis ya. Petualangan jutaan tahun paddlefish akhirnya berakhir. Pada minggu lalu tersiar kabar duka dari Cina yang jujur membuat banyak orang, khususnya para pecinta ikan, jadi prihatin. Satu lagi, spesies purba yang mesti punah di tangan peradaban manusia. Kali ini paddlefish Cina terpaksa menghilang dari bumi dan dinyatakan punah karena beberapa sebab yang membuat populasi mereka lama-lama semakin terkikis dan hilang. Nggak cuma paddlefish saja, spesies Turgeon asal sungai Yangtze juga berada di titik nadir. Ikan raksasa ini saat ini cuma tersisa sebanyak 26 ekor saja, dengan populasinya yang jauh lebih sedikit ketimbang siswa di TK dekat rumah kamu. Yangtze Sturgeon juga dinyatakan punah di alam liar oleh IUCN. Nasib Yangtze Sturgeon masih jauh lebih baik ketimbang paddlefish karena populasi mereka ada yang tersisa. Waktu di alam liar mereka udah sama sekali nggak bisa ditemuin. Label Extinct in the Wild diberikan oleh IUCN kepada Yangtze Sturgeon. Sejak tahun 2003, udah nggak ada lagi spesimen paddlefish Cina yang berhasil ditemukan di alam liar. Namun, pada saat itu, banyak peneliti yang yakin kalau ikan ini masih bertahan hidup. Sebuah riset dilakukan oleh Chinese Academy of Fisheries Science pada tahun 2006 hingga 2008 untuk menyelidiki populasi paddlefish di Sungai Yangtze. Namun, apesnya, riset ini nggak berjalan lancar dan mereka gagal menemukan satu ekor pun di alam liar. Harapan mereka masih ada karena pas melacak ikan memakai sinyal hidroakustik. Radar mendeteksi ada 2 ekor ikan yang kemungkinan masih hidup di bawah sungai. Tapi nggak ada rekaman dan penampakan detailnya karena ikan cuma terdeteksi lewat radar. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti asal Yangtze River Fisheries Research Institute pada tahun 2019 menyatakan kalau spesies ikan ini memang sudah punah karena secara nyata udah nggak pernah terlihat. Karena pada 2017 hingga 2018 banyak upaya penangkapan guna membuktikan kalau paddlefish ini belum punah, tapi hasilnya semua nihil. Peneliti yakin kalau ikan ini punah pada tahun 2005 hingga 2010 dan secara fungsional sudah punah sejak tahun 1993. Dinyatakan punah secara fungsional karena ikan ini udah nggak pernah terlihat lagi di alam liar, serta populasinya di penangkaran juga nggak ada. Jadi harapan buat paddlefish Cina agar tetap bertahan memang hampir nggak ada. Tahukah kamu kenapa mereka punah? Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah peradaban manusia. Pembangunan dam di Sungai Yangtze membuat ikan ini jadi gagal kawin. Paddlefish Cina adalah spesies ikan yang butuh migrasi ke sungai ketika mereka memasuki musim kawin. Jadi kalau sungainya diblok sama bangunan-bangunan beton, ya mereka pasti bakal susah balik. Faktor ini membuat banyak paddlefish yang harus bisa berkembang biak malah digagalkan oleh bangunan tersebut. Gagal berkembang biak artinya nggak ada keturunan mereka yang akan hidup di masa depan. Hal ini dipengaruhi dengan fakta kalau paddlefish Cina adalah ikan yang punya pertumbuhan yang lambat. Pembangunan Gezhouba Dam yang memulai operasi di tahun 1981 menjadi salah satu tokoh antagonis yang membuat paddlefish akhirnya punah. Selain itu, bentuk ikan ini yang eksotis membuat mereka menjadi incaran empuk para pemburu untuk menjual ke pasar ikan hias. Predikat ikan langka selalu menjadi nilai tersendiri buat para kolektor. Buat para pemburu, mendapat ikan ini adalah rezeki yang sangat bermanfaat. Pada tahun 1975, diketahui ada 25 ton ikan paddlefish yang ditangkap di Sungai Yangtze. Baru pada tahun 1980, pemerintah Cina memutuskan untuk memberi stempel dilindungi buat ikan ini karena populasinya yang terus menurun. Di tahun tersebut, beberapa ekor ikan masih bisa ditemukan di Sungai Yangtze dalam jumlah yang sedikit. Pada tahun 1995, ikan ini terlihat untuk terakhir kalinya di Sungai Yangtze. Setelah itu, paddlefish Cina berubah menjadi ikan mitos yang keberadaannya semakin dipertanyakan. Paddlefish Cina adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia.
Ukuran ikan ini bahkan mengalahkan Arapaima gigas di Sungai Amazon. Bayangkan, satu ekor ikan paddlefish Cina bisa tumbuh hingga 7 meter panjang maksimalnya. Namun, di alam liar kebanyakan ikan ini berukuran sekitar 3 meteran. Tetap, ukuran segitu jelas mengalahkan ukuran rata-rata seekor Arapaima gigas yang biasa tumbuh sekitar 2 hingga 2,5 meter. Salah satu saingan paddlefish yang ukurannya sama-sama raksasa adalah hiu gergaji atau shellfish, yang saat ini populasinya juga sedang berada di ujung tanduk. Paddlefish merupakan spesies ikan yang nenek moyangnya udah hidup sejak 1.900 juta tahun yang lalu, tepatnya di era awal zaman Jurassic. Paddlefish termasuk ke dalam ordo Accipinceriformes, yang juga dihuni oleh Ansepericidae, yang merupakan famili dari ikan Sturgeon. Jadi paddlefish dan Sturgeon berasal dari ordo yang sama. Singkatnya, mereka adalah saudara dekat. Paddlefish Cina termasuk ke dalam genus Zephyrus, yang merupakan genus yang lebih tua ketimbang Poliodon yang berasal dari Amerika Serikat. Fosil tertua dari jenis paddlefish adalah Protosperus, yang hidup sejak 120 juta tahun yang lalu. Sedangkan genus Poliodon diperkirakan udah hidup di bumi sejak 65 juta tahun yang lalu. Perjalanan panjang paddlefish di bumi dalam ratusan juta tahun ternyata mesti berhenti di abad ke-21, di saat manusia menguasai peradaban dunia. Mereka bisa lolos dari berbagai perubahan alam yang terjadi selama jutaan tahun. Namun siklus kehidupan mereka nggak terganggu, karena perubahan alam nggak membuat sungai dibendung oleh sebuah bangunan yang membuat mereka jadi sulit berkembang biak. Hilangnya paddlefish Cina dari alam liar bagaikan sebuah cerita tentang pahlawan yang sangat dipuja dan ditunggu kedatangannya di medan perang. Namun tak kunjung datang karena telah gugur di pertarungan sebelumnya. Sungguh sedih, namun inilah kenyataan. Sungguh sangat disayangkan, ikan dengan sejuta keunikan yang menjadi saksi hidup dan merasakan berbagai perubahan di bumi selama jutaan tahun ini mesti punah dari muka bumi. Anak-anak di Cina yang hidup di masa kini udah nggak akan bisa melihat paddlefish secara nyata, karena ikan tersebut telah menjadi sebuah kenangan. Jenis ikan lain yang telah punah dan yang bangkit dari kepunahan. Ternyata kabar duka nggak cuma hadir dari kepunahan paddlefish. Masih di sungai yang sama, kepunahan yang menimpa salah satu lumba-lumba air tawar yang hidup di sungai Yangtze. Baichi merupakan spesies lumba-lumba air tawar yang juga hidup berdampingan dengan paddlefish di sungai Yangtze. Saat ini status mereka termasuk ke dalam kategori critically endangered atau rawan punah. Jadi populasi mereka memang juga berada di titik nadir. Sungai Yangtze memang mengalami sebuah degradasi yang cukup parah. Gangguan ini membuat 3 spesies penghuninya terpaksa masuk ke dalam jurang kepunahan. Mereka adalah Baichi, paddlefish Cina, dan Yangtze Sturgeon. Sama seperti paddlefish, Baichi juga nggak terlihat lagi di alam liar selama 20 tahun terakhir. Berbagai riset telah dicoba untuk mencari eksistensi hewan ini di alam liar. Namun semua hasilnya nihil. Sama seperti Yangtze Sturgeon, saat ini Baichi dinyatakan telah punah di alam liar. Saat ini keberadaan Baichi udah jadi hewan mitos kayak Bigfoot atau monster Loch Ness. Penampakan mereka sangat dicari dan menjadi rumor yang membuat banyak orang di sana penasaran. Terakhir ada laporan kalau hewan ini menampakkan dirinya di tahun 2018 di daerah Provinsi Anhui. Baichi tersebut katanya terlihat berenang bersama Yangtze finless porpoise, jenis lumba-lumba air tawar yang lainnya itu hidup di sana juga. Punahnya jenis-jenis ikan di muka bumi ini kebanyakan diakibatkan oleh ulah manusia. Pembangunan-bangunan di aliran sungai seperti dam, bendungan, serta pabrik-pabrik yang membuang limbahnya menjadi masalah besar yang sampai sekarang nggak ada jalan keluarnya. Seakan manusia memang membiarkan saja warisan alam hilang begitu saja demi perkembangan peradaban yang mengatasnamakan pembangunan. Nyatanya, korban dari ini semua adalah makhluk yang lebih dulu hidup di sana selama jutaan tahun. Tapi nggak selamanya, kepunahan ini menjadikan spesies tersebut hilang selamanya dari muka bumi ini. Buktinya, beberapa jenis ikan bisa menampakkan dirinya kembali setelah diketahui telah punah selama jutaan tahun. Ikan tersebut adalah koelakan. Umur ikan ini jauh lebih tua dibandingkan paddlefish, karena mereka udah menjadi penghuni laut sejak 410 juta tahun yang lalu. Umur manusia normalnya sekitar 60 tahun. Ikan ini hampir ada dan memang sudah eksis sejak 410 juta tahun yang lalu. Nggak kebayang ya, selama apa itu. Fosil pertama ikan ini ditemukan pada abad ke-19.
Pada masa itu, ilmuwan meyakini ikan ini adalah spesies yang sudah punah. Setelah ditelusuri, mereka adalah kerabat dekat dari langfish yang sampai sekarang juga masih hidup di muka bumi. Dikenal sebagai dinosaurus, koelakan secara nggak sengaja ditangkap oleh jaring nelayan pada tahun 1938. Penemuan ini jelas mengagetkan dunia. Bayangkan saja, misal di zaman sekarang ada seorang nelayan yang nemuin seekor mosasaurus yang itu ada di dalam jaringnya. Dunia udah pasti gempar karena kamu selama ini taunya mosasaurus adalah hewan yang sudah punah sejak jutaan tahun yang lalu. Setelah diselidiki, memang benar ternyata koelakan belum punah dan masih hidup bebas di laut yang dalam. Lebih bangganya lagi, selain ditemukan di Afrika, koelakan juga ada di perairan Sulawesi. Jadi Indonesia, negara kita ini adalah rumah bagi fosil hidup bernama koelakan. Punahnya paddlefish di Cina memang menjadi sebuah berita buruk. Karena secara gengsi, seekor paddlefish memanglah ikan yang sangat digemari oleh banyak penghobi. Namun, hampir semua paddlefish yang dijual di pasaran adalah Polyodon spatula yang berasal dari Amerika Serikat. Nggak seperti paddlefish di Cina, Polyodon spatula belum masuk ke dalam kategori ikan yang terancam punah. Populasi mereka masih sangat stabil. Terlebih kebanyakan ikan yang dijual di pasaran adalah hasil budidaya. Jadi penjualan ikan ini di pasaran nggak mempengaruhi populasi ikannya di alam. Jadi semuanya bakal senang. Penghobi senang karena dapat ikan impian, konservasi juga senang karena penjualan ikan ini nggak berdampak kepada keberlangsungan hidup spesies ini. Malahan, upaya breeding ikan ini di penangkaran menghasilkan fakta baru karena paddlefish Amerika malah bisa dikawin silang dengan sturgeon Rusia. Punahnya paddlefish Cina memang menjadi tamparan telak bagi konservasi. Namun melihat fakta bahwa koelakan bisa muncul kembali setelah dinyatakan punah, selama bertahun-tahun membuat berharapan agar paddlefish Cina ternyata hidup juga ada. Namun jelas harapan hanyalah sebuah harapan. Intinya manusia, kita adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga spesies ikan yang saat ini terancam populasinya. Nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia sendiri ada spesies ikan yang populasinya terancam punah, namun masih tetap dijual di pasaran dengan aturan yang ketat. Ikan tersebut adalah Arowana super red atau Asian arowana. Spesies asli negeri kita ini harus benar-benar dijaga dan dipantau agar tidak benar-benar punah dari muka bumi ini. Namun, komitmen pemerintah untuk memperlakukan aturan ketat atas penjualan ikan ini membuahkan hasil yang manis. Selama ini Arowana super red masih berada di tingkat populasi yang aman. Ditambah banyak upaya introduksi kembali ikan ini ke alam liar, membuat populasi mereka di alam asalnya juga terjaga. Aturan seperti ini harus diperlakukan kepada ikan-ikan lain yang selama ini selalu diambil terus tanpa ada upaya perlindungan yang berkesinambungan. Hewan butuh usaha manusia untuk menjaga populasi mereka. Karena sekarang manusia adalah predator paling tinggi di rantai makanan. Tugas bersama untuk menjaga mereka agar anak cucu kita masih bisa melihat betapa indahnya dunia dengan beragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah paddlefish Cina bakal bangkit dari kepunahan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.